Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kali ini kita akan membicarakan beriman dengan amalan-amalan malaikat. Di antara ibadah malaikat setelah tasbih dan mendoakan adalah yang ketiga, menghadiri majelis zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat tambahan yang senantiasa berjalan mencari majelis-majelis zikir. Maka apabila menemukan majelis di dalamnya ada zikir, para malaikat tersebut duduk bersama mereka, dan mereka saling menaungi dengan sayap mereka, sehingga memenuhi antara mereka sampai langit dunia. Maka apabila mereka berpisah, yaitu selesai dari majelis zikir tersebut, naiklah para malaikat tersebut ke langit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah lafaz Muslim. Maksud dari majelis zikir di sini adalah orang-orang yang berkumpul dalam rangka berzikir kepada Allah, seperti majelis ilmu, dan bukanlah majelis zikir yang diadakan dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, malaikat mendengarkan khutbah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hari Jumat, maka di setiap pintu di antara pintu-pintu masjid ada malaikat-malaikat yang menulis. Yang pertama-tama datang, kemudian yang selanjutnya. Kemudian apabila imam duduk, mereka melipat lembaran catatan dan datang untuk mendengarkan zikir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, mereka mengatakan amin ketika imam mengatakan amin di dalam sholatnya, dan mengatakan Allahumma Rabbana lakal hamdu ketika imam membaca Sami'allahu liman hamidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca amin, maka bacalah amin. Barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan amin malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila imam membaca Sami'allahu liman hamidah, maka katakanlah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Karena barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara ibadah malaikat yang keenam adalah sholat. Telah berlalu di dalam sebuah hadis bahwasanya ada sebagian malaikat yang mereka melakukan sholat di Baitul Ma'mur. Wallahu a'lam bagaimana para malaikat tersebut melakukan sholat. Namun disebutkan di dalam beberapa dalil bahwasanya mereka berdiri untuk Allah dan bersujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang ucapan malaikat. Tidak ada di antara kami kecuali dia memiliki kedudukan yang diketahui. Dan sesungguhnya kami berdiri bersaf-saf. Dan sesungguhnya kami bertasbih. Quran Surat As-Saffat ayat 164-166. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apakah kalian tidak mau bersaf seperti bersafnya malaikat di sisi Rob mereka? Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana malaikat bersaf di sisi Rob mereka?" Maka beliau bersabda, "Mereka menyempurnakan saf-saf yang pertama dan mereka saling merapatkan saf." Hadis riwayat Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya malaikat yang di sisi Robmu tidak sombong dari beribadah kepadanya, bertasbih untuknya dan bersujud." Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Yang ketujuh, di antara ibadah mereka mengucapkan salam. Telah berlalu bahwa mereka mengucapkan salam kepada Ibrahim ketika masuk ke rumah beliau. Di dalam sebuah hadis, Jibril pernah berkata kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila Khadijah mendatangimu, maka sampaikanlah salam dari Robnya dan juga dariku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu an, "Wahai Aisyah, ini adalah Jibril mengucapkan salam kepadamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malaikat mengucapkan salam untuk orang-orang yang beriman ketika sakratul maut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka adalah orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan baik." Para malaikat mengatakan, "Keselamatan atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang kalian amalkan." Quran Surat An-Nahl ayat 32. Dan mereka mengucapkan salam kepada penduduk surga setelah dibukanya pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan digiring orang-orang yang bertakwa ke surga secara berkelompok-berkelompok, sehingga ketika mereka mendatangi surga dan dibuka pintu-pintunya, dan berkata para penjaganya, 'Keselamatan atas kalian, kalian telah baik, maka masuklah kalian ke dalam surga selama-lamanya." Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Yang kedelapan, di antara ibadah malaikat bahwasanya malaikat takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka takut kepada Allah." Quran Surat Al-Anbiya ayat 28. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka takut kepada Rob mereka yang ada di atas mereka." Quran Surat An-Nahl ayat 50. Di antara amalan malaikat yang kita diperintahkan untuk beriman dengannya adalah amalan mereka yang berkaitan dengan alam semesta. Allah adalah zat yang tidak butuh kepada makhluk, namun Allah ingin menunjukkan kebesarannya kepada kita. Allah telah menugaskan para malaikat untuk mengatur alam semesta dengan perintah Allah, izin Allah, dan kehendak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka demi malaikat yang mengatur perkara." Quran Surat An-Nazi'at ayat 5. Di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan alam semesta, yang pertama, memikul arsy. Malaikat yang memikul arsy di hari kiamat ada 8, sedangkan di dunia maka tidak ada dalil yang menerangkan jumlah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan para malaikat di pinggir-pinggir langit, dan pada hari itu 8 malaikat memikul arsy Robmu." Quran Surat Al-Haqqah ayat 17. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang di sekitar arsy bertasbih dengan memuji Rob mereka dan beriman dengan Allah dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Ghafir ayat 7.
Yang kedua, di antara tugas mereka yang berkaitan dengan alam semesta adalah menjaga surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan digiring orang-orang yang bertakwa ke dalam surga secara berkelompok-berkelompok, sehingga ketika mereka mendatangi surga dan dibuka pintu-pintunya, dan berkata para penjaganya, 'Keselamatan atas kalian, kalian telah baik, maka masuklah ke dalam surga selama-lamanya.'" Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Kemudian aku meminta dibukakan, maka berkatalah penjaga surga, 'Siapakah kamu?' Kemudian aku menjawab, 'Muhammad.' Kemudian dia berkata, 'Denganmulah aku diperintah. Aku tidak membukanya untuk seorang pun sebelummu.'" Hadis riwayat Muslim. Dan di antara tugas malaikat yang berkaitan dengan alam semesta adalah menjaga neraka. Jumlah penjaga neraka ada 19, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam neraka ada 19, yaitu malaikat penjaga. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 30. Para ulama berselisih tentang makna 19. Ada yang mengatakan 19 malaikat tersebut adalah para pembesar penjaga neraka. Dan bersama mereka malaikat-malaikat yang lain yang jumlahnya sangat banyak. Dan ada di antara ulama yang mengatakan bahwa mereka 19 malaikat saja. Dan ini yang dipahami dari keterangan Ibnu Katsir dan juga Syekh Abdurrahman Sa'di di dalam tafsirnya. Di antara mereka adalah malaikat Malik. Di dalam hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj dikatakan kepada beliau, "Dan adapun yang sangat buruk rupanya yang berada di neraka, menghidupkan api dan berjalan di sekitarnya, maka dia adalah Malik penjaga neraka." Hadis riwayat Bukhari. Penyebutan jumlah penjaga neraka ini adalah ujian. Kita harus beriman dengan jumlah 19 tersebut. Harus yakin dan tidak boleh ragu-ragu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami jadikan para penjaga neraka kecuali para malaikat-malaikat. Dan tidaklah kami jadikan jumlah tersebut kecuali sebagai ujian bagi orang-orang yang kafir dan supaya yakin orang-orang ahlul kitab dan bertambah keimanan orang-orang yang beriman dan tidak ragu-ragu orang-orang ahlul kitab dan orang-orang yang beriman dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang yang kafir berkata, 'Apa yang Allah inginkan dari permisalan ini?' Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan tidak mengetahui jumlah pasukan Rabb-Mu kecuali Dia, dan tidaklah ini kecuali peringatan bagi manusia." Quran Surat Al-Mudatsir ayat 31. Merekalah yang kelak akan menyambut penduduk neraka dan mencela mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan akan digiring orang-orang kafir ke dalam jahanam berkelompok-berkelompok, sehingga apabila mereka mendatanginya, dibukalah pintu-pintu jahanam, dan berkatalah para penjaga neraka kepada mereka, 'Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian yang membacakan atas kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kalian dengan pertemuan hari kalian ini?' Mereka menjawab, 'Iya.' Akan tetapi telah tetap kalimat azab bagi orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, 'Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu jahanam dalam keadaan kekal di dalamnya. Maka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali bagi orang-orang yang sombong.' Quran Surat Az-Zumar ayat 71 sampai dengan 72.
Merekalah yang kelak akan mengazab para penduduk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka. Allah berkata, "Tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta." Quran Surat Al-Haqqah ayat 30-32. Telah berlalu bahwa malaikat penjaga neraka adalah malaikat yang keras hati dan kuat badannya. Kelak para penduduk neraka akan meminta kepada penjaga neraka supaya penjaga neraka memohon kepada Allah meringankan azab bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berkata para penduduk neraka kepada para penjaga jahanam, "Hendaklah kalian meminta kepada Rob kalian, supaya meringankan bagi kami satu hari dari azab ini." Para penjaga mengatakan, "Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul kalian dengan bukti-bukti yang nyata?" Mereka mengatakan, "Ya." Maka berkata para penjaga, "Maka hendaklah kalian berdoa sendiri, dan tidaklah doa orang-orang yang kafir kecuali dalam kesia-siaan." Quran Surat Ghafir ayat 49 sampai dengan 50. Di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan alam semesta yang keempat adalah menjalankan awan dan menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka demi malaikat-malaikat yang menggiring awan." Quran Surat As-Saffat ayat 2. Dan di antara malaikat tersebut adalah Ar-Ra'ad, sebagaimana telah berlalu hadisnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa suatu saat seorang laki-laki sedang di tanah yang lapang, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah mendung. "Airilah kebun fulan." Maka bergeraklah awan tersebut dan mencurahkan airnya di suatu bidang tanah. Yang kelima, di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan alam semesta adalah mengurus gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka aku melihat tiba-tiba Jibril memanggilku dan berkata, 'Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan bantahan mereka kepadamu. Dan sungguh Allah telah mengutus malaikat gunung supaya kamu memerintahnya sesuai dengan kehendakmu.' Kemudian malaikat gunung memanggilku dan mengucapkan salam kepadaku dan berkata, 'Wahai Muhammad,' seperti yang diucapkan Jibril, 'kalau kamu menghendaki maka aku akan menjatuhkan dua gunung yang keras ini.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, meniup sangkakala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana aku bisa merasa nikmat sedangkan peniup sangkakala menaruh sangkakala di mulutnya, mengerutkan dahi, memasang telinganya, menunggu sewaktu-waktu diperintahkan oleh Allah untuk meniup, maka dia akan meniup." Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Dan telah berlalu sebagian sifat malaikat peniup sangkakala. Di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan alam semesta yang ketujuh adalah menjaga kota Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah adalah dua kota yang dimuliakan Allah. Mekah di dalamnya ada Baitullah, dan di Madinah ada tempat hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat kuburan beliau, dan di sanalah beliau akan dibangkitkan. Dan keutamaan kedua kota ini sangat banyak. Di antara malaikat Allah ada yang ditugaskan menjaga kota Mekah dan Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada sebuah negeri kecuali akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada jalan di kota Madinah kecuali ada malaikat-malaikat yang berbaris menjaganya.
Kemudian goncanglah kota Madinah dengan penduduknya 3 kali goncangan. Maka Allah mengeluarkan darinya setiap orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di dalam hadis yang lain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di seluruh jalan-jalan Madinah ada malaikat-malaikat. Madinah tidak akan dimasuki wabah penyakit dan dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-8 adalah menaungi negeri Syam. Negeri Syam adalah negara yang Allah berkahi. Di sana ada Masjidil Aqsa, salah satu masjid yang kita dianjurkan ke sana dalam rangka ibadah. Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berisra, dan dari sanalah beliau dimi'rajkan ke langit. Allah telah menugaskan sebagian malaikat untuk membentangkan sayapnya di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keberuntungan bagi negeri Syam. Maka para sahabat radhiyallahu an berkata, mengapa yang demikian ya Rasulullah? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, karena malaikat-malaikat Ar-Rahman membentangkan sayap mereka di atas negeri Syam. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Demikianlah sebagian tugas malaikat yang berkaitan dengan alam semesta. Allah lah yang memerintahkan malaikat, mengizinkan mereka, dan menghendaki, sedangkan malaikat yang melaksanakan dan mengatur langsung dengan perintah, izin, dan kehendak Allah. Apa yang mereka lakukan tidak keluar dari perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka tidak memaksiati Allah di dalam apa yang Allah perintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke video selanjutnya.